Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast Grup X. Perkenalkan, saya Kayla di sini sebagai moderator. Dan hari ini saya akan membuka podcast untuk membahas serta mereview 2 cerpen berdasarkan 9 poin analisis yang ada. Jadi podcast ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Text and Context dengan dosen pengampu Bapak Richard Anselmus Poeh. Dalam episode kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Arda, Kak Azriel, Kak Sydney, dan juga Kak Arvina. Oke, mari langsung aja kita mulai. Pada poin pertama, saya akan mempersilahkan Kak Arda nih untuk menjelaskan apa sih alasan memilih cerpen ini dan apa sih yang membuat cerpen itu menarik bagi si pembaca maupun secara personal. Silakan Kak Arda. Oke, di sini kita memilih cerpen Dunia Ibu dan Melayat. Kedua cerpen ini dipilih karena memiliki kesamaan, yaitu menyajikan pengalaman kemanusiaan yang kuat dan relevan. Dunia Ibu menarik lewat gambaran hangat namun kompleks tentang hubungan ibu dan anak dengan bahasa yang puitis. Sedangkan Melayat menawarkan perspektif anak dalam prosesi duka yang sederhana tapi intens dan syarat nilai budaya. Perbedaan suasana keduanya memberikan ruang analisis perbandingan yang banyak. Untuk alasannya dicukupkan kembalikan ke KKI. Oke, terima kasih Kak Arda. Nah, nextnya nih kita akan memasuki poin 2, yaitu tentang ringkasan singkat dari kedua cerpen yang akan kita bandingkan nih. Untuk bagian ini mungkin akan dijelasin sama Kak Azriel. Silakan Kak Azriel. Oke, thank you Kak Kayla. Di sini saya akan jelasin ringkasan tentang kedua cerpen yang kita pilih. Yang pertama Dunia Ibu. Cerpen Dunia Ibu itu menceritakan tentang Jehan dan Bang Reza yang terkejut ketika mengetahui ibu mereka memiliki hutang besar hingga ratusan juta rupiah. Padahal selama ini mereka merasa sudah cukup memperhatikannya. Rahasia itu terungkap saat ibu dirawat di rumah sakit ketika Reza menemukan bahwa selama 5 bulan terakhir ibu terjerat hubungan maya dengan seorang laki bernama Torik yang merayunya lewat media sosial dan meminta uang dengan berbagai alasan. Demi cinta semu itu, ibu menggadaikan semua perhiasan yang ia punya, sampai ia harus meminjam ke tetangga-tetangga hingga nilai ratusan juta rupiah. Hingga ibu pun tak bisa lagi membedakan mana dunia nyata dan dunia maya, karena uh, isi pikirannya sudah tertuju kepada Torik saja. Itu mungkin ringkasan dari dunia ibu. Terus saya lanjut ke cerpen Melayat. Di cerpen Melayat itu menggambarkan pengalaman seorang anak yang dipaksa ayahnya dan neneknya untuk melayat. Meski di dalam hatinya ia ingin tinggal bersama mamanya, ia harus tetap ikut. Perjalanan melewati pematang becek dan juga jembatan bambu. Memperlihatkan hubungan nenek dan cucu yang penuh omelan, tapi diam-diam saling peduli. Ketika sampai di rumah duka, ia merasa makin sedih setelah diajak oleh teman-temannya karena ada gosip bahwa mamanya memiliki masalah dengan sang almarhum. Sikap keluarga yang keras membuat suasana semakin menekan dia hingga kakinya tiba-tiba terasa berat dan dingin. Lalu terdengar bisikan misterius memanggil anak Sibil. Momen itu menambahkan ketegangan sekaligus menegaskan bahwa ia berada di tengah persoalan orang dewasa yang ia tidak paham secara utuh. Itu saja ringkasan ceritanya. Saya kembalikan ke Kayla. Oke, menarik banget ya Kak. Terima kasih Kak Azriel. Jadi selanjutnya kita akan kembali ke Kak Arda nih untuk membahas poin ketiga, yaitu tentang tokoh dan juga karakterisasinya di dalam cerpen. Silakan Kak Arda. Oke, untuk tokoh dan karakterisasi dalam kedua cerpen ini, yang pertama itu untuk cerpen Dunia Ibu, ada tokoh Jehan yang digambarkan sensitif dan rapuh, menjadi pusat sudut pandang yang membawa pembaca memahami konflik batin dan hubungan rumit dalam keluarganya. Dan ada Bang Reza tampil sebagai sosok kakak yang protektif dan menyeimbangkan kondisi emosional Jehan. Sementara ibu menjadi pusat dinamika keluarga dengan karakter yang kesepian dan mudah percaya, menciptakan jarak emosional yang mempengaruhi anak-anaknya. Lalu ada tokoh pendukung seperti Torik yang manipulatif, perawat yang sigap, dan Pibiati yang peduli melengkapi gambaran situasi. Selanjutnya itu dalam cerpen Melayat, ada tokoh cucu hadir sebagai narator polos yang memperlihatkan rasa takut dan penasaran menghadapi suasana duka. Yang selanjutnya itu ada tokoh nenek yang berperan sebagai pemimpin tegas yang memahami adat Melayat, membantu cucunya memasuki dunia orang dewasa. Dan tokoh pendukung lainnya sekadar menjadi bagian dari kata sosial tanpa pendalaman karakter. Untuk tokoh dan karakterisasi di kedua cerpen saja dikembalikan ke Kak Kayla. Oke, baik. Terima kasih Kak Arda. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke poin keempat mengenai setting.
atau biasa disebut latar dalam cerpen. Nah, ini akan dijelasin sama Kak Azriel nih. Boleh minta tolong Kak dijelasin? Oke, jadi di latar kedua cerpen ini saya bagi menjadi 3, ada latar geografis, waktu, dan juga sosial. Pada cerita Dunia Ibu, latar geografisnya itu berlatar di sebuah kota besar yang ada di Indonesia. Tetapi ibu tinggal di wilayah pinggirannya. Sementara Jehan menetap di pusat kota bersama suaminya. Lalu latar waktunya berada pada masa sekarang, itu terlihat jelas dari mereka menggunakan HP, terus juga sang ibu yang chat online dengan Torik. Lalu latar sosial dari Dunia Ibu menggambarkan kehidupan keluarga kelas menengah, di mana anak-anaknya bekerja, menikah, hidup di kota, sementara ibunya aktif di pinggiran kota dengan ikut kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga keluarga ini terlihat baik-baik saja kelihatannya. Lalu di cerpen Melayat, cerpen ini berlatar di sebuah kampung pedesaan yang masih dipenuhi sawah, pematang becek, dan jembatan bambu. Latar waktunya terjadi pada bulan Desember ketika hujan sering turun dan udaranya lembab. Lalu latar sosialnya menggambarkan lingkungan masyarakat di kampung yang kuat dengan nilai kekeluargaan, hierarki penghormatan kepada orang tua, serta adat melayat. Tetapi sisi buruknya adalah mereka suka membicarakan orang yang sebenarnya tidak ada di sana. Itu saja latar yang ada pada kedua cerpen. Saya kembalikan ke Kayla. Oke, baik. Terima kasih Kak Azriel atas penjelasannya. Nah, berikutnya nih kita akan masuk ke poin kelima, yaitu sudut pandang yang digunakan penulis serta pengaruhnya terhadap jalannya cerita. Untuk bagian ini mungkin akan dipaparkan oleh Kak Sydney. Silakan Kak. Ya, terima kasih Saudari Kayla. Sudut pandang yang digunakan pertama oleh cerpen Melayat itu adalah sudut pandang orang pertama sebab dapat dibuktikan dengan penggunaan kata ganti orang pertama seperti ku, misalnya ku pandangi, dan karena isi cerpen tersebut disajikan melalui pikiran, perasaan, dan pengamatan langsung dari tokoh aku. Nah, dampak dari penggunaan sudut pandang orang pertama pada cerpen Melayat ini diantaranya adalah dominasi emosi dan perspektif anak, serta peningkatan keterlibatan emosional. Untuk cerpen Dunia Ibu, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, sebab dapat dibuktikan dengan pertama, penggunaan kata ganti orang ketiga, yaitu pengarang menggunakan nama tokoh Jehan, Bang Reza, dan Ibu. Yang kedua itu fokus internalnya pada Jehan, meskipun pengarang menggunakan orang ketiga, narasi sebagian besar dibatasi pada pikiran perasaan tokoh Jehan ini. Contohnya, Jehan tidak hanya curiga, tetapi juga tidak habis pikir. Dampak dari penggunaan sudut pandang orang ketiga yang berfokus pada tokoh Jehan dalam cerpen Dunia Ibu ini, diantaranya adalah pembentukan misteri dan ketegangan, yang kedua penyelaman psikologis tokoh Jehan, yang ketiga penekanan tema jarak dan komunikasi. Demikian perihal sudut pandang, saya kembalikan kepada Saudari Kayla. Baik, terima kasih Kak Sydney. Nah, kita lanjut ke poin 6 nih, yaitu alur secara lebih rincinya. Mulai dari awal ceritanya, terus juga munculnya konflik, hingga penyelesaiannya. Nah, kayaknya nih akan dilanjutin lagi sama Kak Sydney. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya Saudari Kayla. Untuk rincian alur dari cerpen Melayat itu, pertama ada awal ceritanya, yaitu tokoh aku dipaksa ikut oleh bapak untuk melayat ke rumah saudara nenek yang meninggal, yaitu Ende Udin, setelah bapak marah-marah dan mengemas pakaian si aku ini. Setelah dari situ konflik mulai muncul, nenek dan aku tiba di jembatan yang rapuh. Karena tingginya pegangan jembatan tersebut, si aku meminta gendong kepada nenek. Dan si nenek ini meminta aku untuk melepas sandal. Saat si aku masukkan sandal ke saku celana, nenek meminta aku untuk melepas sandalnya. Dan dari situ juga nenek mengomel keras kepada aku, seperti, astaga jangan taruh di sana, kotor, pegang pakai tangan. Dan aku merespon omelan itu dengan pemberontakan kecil seperti menarik sandal dan memakainya di kedua tangan. Dan puncak konfliknya di sini terbagi menjadi dua, yaitu pelepasan emosi di perjalanan dan konflik di rumah duka. Untuk pelepasan emosi di perjalanan itu, nenek menatap aku dengan tatapan yang tidak bisa aku pahami, dan dari situ juga aku tiba-tiba menangis dan merasakan sakit di dada. Untuk konflik di rumah duka, setelah tiba dan duduk di antara anak-anak lain, si aku menjadi pusat perhatian. Dan seorang anak perempuan dengan lantang menuding, dia anaknya Ende Huma yang ibunya bikin marah kayak Udin itu. Dan ada anak laki-laki lain yang mendekat, berkaca pinggang dan bertanya, siapa nama ibumu yang namanya aneh itu? Aku marah karena nama mamanya itu Sibil dihina dan bersiap untuk membalas. Saat si aku hendak membalas, terdengar suara kerompang dari dapur dan menarik perhatian semua orang. Namun si aku ini tidak bisa bergerak. Seperti kaki mendadak berat, dan di tengah ketidakberdayaan ini, dia mendengar bisikan mirip suara kakek-kakek, anak Sibil, anak Sibil. Dan akhir konflik dari cerpen ini adalah adegan terakhir dari si aku yang tidak bisa bergerak ini menutup cerita dengan misteri dan ancaman psikologis.
Konflik sosialnya terhenti tiba-tiba tanpa penyelesaian, dan konflik keluarga anak Sibil ini diangkat ke permukaan sebagai masalah sentral tanpa penjelasan. Untuk rincian alur cerpen Dunia Ibu, pertama dari awal ceritanya ini diperkenalkan kakak beradik yaitu Jehan dan Bang Reza. Jehan yang baru menikah dan sibuk sebagaimana juga Bang Reza. Mereka rutin mengirim uang kepada ibu yang mereka yakini bahwa dengan uang segitu baik-baik saja dan ibu bisa hidup mandiri. Tapi Jehan menerima informasi dari Bibi Yati bahwa ibu sering meminjam uang dari banyak orang seperti ke Cemedi dan anak Wak Yahya. Dan dari situ Jehan tidak percaya dan ia membenarkan diri bahwa ia dan Bang Reza sudah cukup memberi perhatian dan mengirim uang sebagai bentuk dukungan finansial. Tetapi Jehan dan Bang Reza semakin tidak habis pikir dan menduga-duga kenapa bisa terjadi seperti ini. Apakah ibu kesepian setelah ayah meninggal? Konflik mulai muncul pada saat ibu masuk ke rumah sakit karena asam lambungnya naik. Dan di situ Jehan dan Bang Reza merasa bersalah karena tidak bisa menemani ibu sejak awal. Dan dari situ juga Bang Reza mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ibu minjam uang ke banyak orang dengan total utang sebesar 300 juta rupiah dan uang tersebut dipinjamkan kepada Torik. Yang jadi pertanyaan adalah siapa Torik menjadi inti misteri. Dari situ juga puncak konfliknya adalah pada saat mereka dalam kondisi emosional, ibu menjelaskan bahwa ibu mempunyai pacar Kailan bernama Torik ini melalui media sosial. Dan dari situ juga ibu meminjam uang kepada banyak orang dan juga menjual perhiasan punya almarhum suami ibu. Dan dari situ juga mereka bertanya-tanya apa salah kita ya dan apakah ibu sama ini tidak mencintai ayah. Dan saat di kamar, ibu justru tidak menanyakan kabar anak-anaknya. Malahan langsung bertanya, HP ibu di mana bang? Dan dari situ juga Jihan dan Bang Reza mencoba menyadarkan ibu seperti Torik itu adalah penipu dan uangnya tidak akan pernah kembali. Dan ibu meradang dan menolak kebenaran karena dalam tahapan denial. Dan dari situ juga ibu marah kepada Bang Reza dan masih mengira bahwa Torik itu akan datang. Akhir konfliknya adalah meskipun mereka berdua, Jehan dan Bang Reza ini marah, tapi menyadari bahwa ibu adalah korban dan dari situ juga mereka mencari solusi praktis yaitu akan menemani ibu dan Bang Reza pun juga menawarkan ibu untuk tinggal bersamanya. Dari situ juga konflik utama terselesaikan secara fakta yaitu Torik adalah penipu tetapi konflik emosional dan hubungan ibu dengan anak masih menggantung. Demikian terkait rincian alur, saya kembalikan kepada saudari Kaila. Baik, terima kasih penjelasan detailnya dari Kak Sydney ya, bagus banget. Oke, nextnya kita masuk ke poin ke-7. Nah, dari kedua cerpen ini nih, yaitu kita ada cerpen Melayat dan juga Dunia Ibu. Aku mau tanya sama Kak Arvina nih, bagian mana sih yang menurut Kak Arvina paling menarik dan juga bagaimana bagian tersebut mempengaruhi makna dari keseluruhan ceritanya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kakak Laila yang di bagian cerita Melayat ini, bagian yang paling menarik buat aku itu waktu si anak jalan sama neneknya lewat sawah dan jembatan bambu. Walaupun mereka suka ribut kecil, kelihatan kalau nenek tetap sayang dan melindungi cucunya. Terus bagian bisikan anak Sibil bikin suasana semakin misterius. Untuk cerita yang Dunia Ibu, yang paling menyentuh itu saat Jehan dan Reza baca chat ibu dengan Torik. Dari situ langsung kelihatan kalau ibu sebenarnya kesepian dan perhatian dari orang asing di internet bisa bikin dia gampang percaya. Bagian ini jadi titik yang paling kuat dan tragis dalam ceritanya sih, Kak. Oke. Ini aku mau tanya sama Kak Arvina lagi nih. Karena di poin 8 ini, pertanyaan ini apa sih pesan utama yang ingin disampaikan oleh masing-masing si dari kedua cerpen ini? Dan bagaimana pesan itu tuh relevan dengan situasi atau isu yang terjadi di masa kini? Silakan Kak Arvina. Oke Kak, untuk dua-duanya sebenarnya relate banget ya sama kehidupan sekarang. Yang cerita Melayat itu nunjukin gimana kadang kita nggak begitu dekat sama keluarga besar dan tradisi, jadi suka keep sendiri. Sementara di Dunia Ibu cocok banget sama kondisi sekarang di mana banyak orang tua aktif di media sosial dan gampang terpercaya pada orang asing karena kurang ditemani anak-anaknya mungkin ya. Oke, nah terakhir nih Kak, aku mau tanya untuk poin ke-9. Secara umum, apa aja sih persamaan dari kedua cerpen tersebut? Dan menurut Kak Arvina nih, apa keunggulan dari masing-masing cerpennya? Silakan Kak. Oke, persamaannya itu dua cerpen ini sama-sama ngomongin tentang keluarga yang sebenarnya sayang tapi kurang komunikasi, jadi muncul jarak dan masalah. Keunggulan Melayat adalah di suasana emosionalnya yang halus dan kacamata seorang anak. Keunggulan Dunia Ibu adalah konfliknya yang modern dan dekat banget sama kita tentang kesepian, internet, dan hubungan orang tua dan anak. Kesimpulannya dua cerita ini ngingetin kita bahwa kedekatan keluarga itu penting banget ya. Jangan sampai kita baru sadar
ada yang salahnya itu setelah semuanya terlambat. Itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Arvin atas penjelasannya dan terima kasih juga nih untuk semua teman-teman yang udah menyampaikan analisisnya dengan jelas dan juga detail ya. Karena tadi 99-nya sudah teranalisis dengan baik. Jadi itulah review kami mengenai 2 cerpen berdasarkan 9 poin analisis tersebut. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman memahami unsur-unsur cerpen dengan lebih dalam. Dan terima kasih juga telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.